Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita semua di Kata Dokter, masih membahas mengenai penyintas COVID-19. Ini bersama saya dan Dokter Boyke, tentu juga dengan Dokter Adi Firmansyah dari Rumah Sakit Mentari Tangerang, dan survivor kita. Aku bilangnya Mas Andri aja deh, Iya, ya. Mas Andri. Aduh. Lagi terusin lagi ceritanya. Tadi sama Jadi Dokter udah Boyke ada diputus demam, loh. ya udah ngerawat anak nih, anaknya diisolasi. Tapi kok rasanya demamnya berapa ini? Nggak sampai 38. Nggak sampai 38? Nggak sampai. Jadi anget-anget Anget-anget, aja. Terus apa lagi selain demam ngerasa apa lagi? Nggak ada batuk? Kayak orang, nggak ada. Jadi kayak orang masuk angin Jadi aja nggak sih. selamanya batuk loh COVID itu ya, Betul. bisa aja Nggak cuma nyeri demam. tenggorokan? Nggak ada. Nggak ada anosmia, nggak ada nyeri tenggorokan, Iya. nggak ada Nggak batuk. cuma demam. Hanya demam. Sesak kapan timbulnya? Nah, sesak itu saya ingat tanggalnya. Jadi sekitar hari ke-5 ke-6 dari demam. Nah, Gitu. Jadi Saya minta dari demam itu baru sesak. baru Iya, sesak. hari ke-5-nya baru merasa agak sesak. Demam pertama dibawa ke dokter nggak? Atau coba terapi ke sendiri? dokter, Dibawa ke dokter. dokter. Tapi Terus sama dokter bilang pulang? apa? Coba minum antibiotik dulu, nanti periksa darah. Baik. Ya, saya bilang Dokter sudah menduga ke arah COVID nggak? belum. Belum ya, Belum. karena Nggak nggak ada langsung. gejala lain Betul, ya. karena Cuma nggak ada, demam, hanya kirain demam. sakit-sakit Gitu. biasa. Kita minta tolong deh dokter Adi nih. COVID ini kok gejalanya aneh-aneh banget. Oke, tadi sudah terdiagnosa anosmia ya anaknya. Tapi ini kok nggak ada demamnya juga nggak sampai 37, 38, nggak ada batuk, nggak ada nyeri tenggorokan. Gimana nih dok? Ya, jadi memang virus COVID-19 ini atau virus corona ini, penyakit COVID-19 ini penyakit baru. Ya, ya. Ya, artinya memang banyak sekali yang memang kita belum tahu. Namun dari data yang sudah ada, yang dari laporan ya atau mungkin dari pengalaman klinis di lapangan, spektrumnya sangat luas. Ya. Dari yang mulai tidak ada gejala atau kita kenal namanya OTG, orang tanpa gejala atau istilahnya asimptomatik, sampai yang paling berat. Dan ini tidak ada jaminan bahwa setiap orang akan melewatin ini. Ya, dia harus ringan dulu, sedang, terus berat. Apakah dia misalnya harus semua gejalanya akan muncul? Jadi memang kita tidak bisa. Dan karena mungkin asosiasinya bahwa penyakit virus corona ini virus pernapasan. Keluhannya ya tadi saluran pernafasan, batuk-batuk, nyeri tenggorok, tidak selalu. Karena penyakit virus COVID-19 ini atau penyakit virus COVID-19 ini bisa juga menyerang ekstra paru, luar paru jadinya. Ya itu juga bukan tidak sedikit ya, misalnya salah satunya tadi misalnya menyerang di sistem persarafan, dalam hal ini yang mengatur sensorik penghidup kita. Makanya ada istilah namanya gangguan penciuman, ya mungkin yang dialami sama anaknya Mas Andri tadi anosmia, karena dia tidak bisa mencium. Ada juga istilahnya nanti namanya parosmia, dia salah persepsi. Ya jadi artinya memang ada. Ada juga yang hanya datang dengan sakit kepala saja. Makanya kadang kita sebut juga penyakit COVID-19 ini sebagai the greatest imitator. Jadi dia bisa meniru penyakit yang lain. Makanya mungkin tadi masuk akal di awal-awal mungkin dokter atau tenaga kesehatan yang mendiagnosis di awal tidak ke sana, tidak pikir karena masih mirip dengan gejala penyakit yang lain. Dok, the greatest imitator. Jadi dia bisa mengikuti semua penyakit yang lain seperti terlihat demam biasa, mungkin bisa orang berpikir mungkin demam berdarah, bisa juga bisa tifus dan sebagainya. Nah, kalau di masa pandemi gini dok, boleh nggak supaya kita berjaga-jaga, apa yang dilakukan? Misalnya kita demam, nggak ada batuk, nggak ada gejala. Selalu harus berpikir ke COVID. Haruskah kita berpikir ke COVID? Atau haruskah kita melakukan apa yang terbaik selain lab darah? Apa foto ronsen atau bagaimana dokter? Karena mungkin dari segi luarnya nggak terlihat kan gambaran ini, hanya kita bisa melihat di paru-parunya biasanya katanya. Benar nggak itu dok? Harus cek ronsen dan sebagainya. Ya, sebenarnya ya bisa benar, bisa tidak. Namun tadi seperti saya jelaskan spektrumnya sangat luas. Bisa yang tadi nggak ada gejala. Loh, kalau nggak ada gejala mau gimana mau di ronsen, nggak akan ada kelainan. Walaupun ada juga pada pasien yang tanpa gejala ketika dilakukan CT scan ada terlihat. Namun pada hakikatnya sebenarnya ya kita juga tidak perlu harus istilahnya apa ya terlalu paranoid ibaratnya ya. Jadi kita tinggal kalau dari lab aja dok bisa nggak? Kayak tadi kan Pak ini cuma laboratorium aja ya, bisa nggak terdeteksi? Sebenarnya oke. Untuk mendiagnosis COVID-19 sebenarnya baku emasnya atau pilihan utamanya yang terbaik tentu dengan PCR. Namun ada beberapa kondisi yang kita bisa membantu mengarahkan. Ya. Misalnya tadi yang jelas mungkin sebelum kita lakukan pemeriksaan darah, wawancara dulu yang penting, anamnesis istilahnya. Jadi kita akan nanya ke pasien, jadi akan ditanya riwayatnya kemana, kontak. Ya, karena memang sekarang situasinya pandemi, memang masuk akal kalau misalnya kita akan berpikir dulu ke sana sampai terbukti sebaliknya. Tapi bukan berarti menggeneralisir semua yang datang akan itu
COVID. COVID. Jadi artinya kita akan lihat faktor bagaimana dia jalan ceritanya istilahnya. Lalu ada beberapa pemeriksaan, misalnya pemeriksaan darah yang bisa membantu. Namanya kita periksa namanya darah lengkap. Jadi diambil dari darah itu bisa kita lihat ke arahnya. Karena ini penyakit virus, ya biasanya sel darah putihnya akan turun. Nah, seperti jamaknya penyakit virus-virus yang lain. Leukosit istilahnya. Baik. Di bawah 5.000. Ya, karena normalnya itu memang berbeda tiap laboratorium, rata-rata 5.000 sampai 10.000 dia akan cenderung rendah. Namun kalau misalnya dia dibarengi dengan infeksi bakteri, bisa normal, bisa lebih. Jadi memang sangat sulit. Nah, Pak Andre, setelah itu kan ada jarak tuh 6 hari ya, dari mulai dia itu panas sampai akhirnya dikasih antibiotik. Nah, ketahuan bahwa itu COVID bagaimana? Kemudian apakah keluarga-keluarga lain juga diperiksa? Nah, itu hari Rabu, hari Kamis istri saya yang mulai mual. Gitu. Ini mual ya? Ya, beda lagi nih gejalanya. Yang satu anosmia Betul. anak, yang satu demam, yang satu mual. Ya ini mual gitu. Nah, saya bawa ke dokter yang sama. Nah, pada saat saya bawa ke dokter yang sama, keadaan saya memburuk. Gitu. Saya udah mulai menggigil. Nah, jadi dokternya melihat, loh, Mas Andri kok makin begini. Ditambahlah dosis antibiotik. Diharapkan bisa lebih baik. Nah, hari ke-7 saya dari demam itu, badan saya tuh udah mulai sakit semua, seperti dipukulin, gitu. Nah, jadi saat itu saya kenapa tidak langsung memutuskan ke rumah sakit, karena saya berpikir ini lagi COVID, lagi wabah. Ya, betul. Aduh, nanti nanti ketularan. Betul, takut ketularan, karena saya berpikir ini hanya masuk angin biasa. Baik. Nah, setelah itu waktu sore ya tanggal 9 saya ingat banget gitu ya. Hari itu persis hari ulang tahun saya sebenarnya. Jadi waktu saya habis dari toileting, saya lihat paha saya mulai membiru. Jadi saya bilang ini ada sesuatu, saya bilang udah nggak bener gitu ya. Makanya saya bilang saya memutuskan udah saya berangkat ke rumah sakit gitu. Dan akhirnya dirawat. Di UGD dulu. Di UGD dulu, kemudian dites PCR. Ya, PCR, semua lalu di CT scan toraks gitu ya. Ke arah COVID. Udah positif langsung. Udah positif. Kemudian istri? Istri waktu di sana juga di PCR juga positif. Tapi boleh pulang isolasi mandiri gitu. Karena hanya mual saja. Betul. Kalau anak yang tadi 19 tahun sudah sehat itu? Udah, semua udah sehat sekarang. Pada waktu itu, enggak pada waktu itu. Bapak dirawat itu? penciuman cukup lama. Jadi itu. dia nggak dirawat? Nggak dirawat. Cuman jadi Mas yang Andri dirawat sendiri? cuma Mas Andri, istri dan anak-anak tetap isolasi mandiri. Dokter Adi, coba bisa dijelaskan kenapa yang satu gejalanya tadi seperti itu, ada yang anosmia, yang satu tadi hanya panas tidak ada batuk, yang satu lagi hanya mual. Tapi nanti dulu ya, kita akan lihat dulu, kita akan break sebentar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.